Ingin tahu watak asli orang. Karya Buya Syakur. Hendaknya selalu engkau ingat, wahai kekasihku, bahwa keberhasilan bukan akhir perjalanan, dan kegagalan bukan berarti jalan buntu. Yang penting, jangan memperkosa orang lain untuk membahagiakan dirimu. Jangan menganiaya siapapun supaya membenarkan kesalahanmu. Yang penting, fokus saja. Silahkan bahagiakan dirimu dengan tidak harus merugikan siapapun. Bila engkau ingin mengetahui watak asli seseorang, wahai kekasih, cobalah perhatikan dengan cermat bagaimana caranya dia memperlakukan orang lain yang kedudukannya lebih rendah daripada dirinya. Sesungguhnya engkau sebagai perempuan, wahai kekasih, dicipta bukan hanya untuk dicintai, melainkan dengan sengaja cinta dicipta untuk menyempurnakan kehadiran. Sebenarnya kecantikan wajahmu yang sangat istimewa itu sudah cukup dapat membangun rasa percaya diri. Namun demikian, aku masih menengarai dirimu terkadang sering agak gugup. Jangan sampai kau salah paham memaknai percaya diri. Percaya diri itu, wahai kekasihku, bukan berarti semua orang mengalami kecantikanmu. Tetapi dalam dirimu ada keyakinan bahwa dengan adanya orang lain yang mengagumi kecantikanmu dan yang tidak adalah sama saja, tidak dapat mempengaruhi kepribadian. Semua yang manusia yang terlahir tidak dalam keadaan bebas memilih, baik memilih warna kulit, kekayaan, keturunan, dan kesehatan. Kecantikanmu anugerah Tuhan. Dengan menghormati ciptaannya, berarti kita menghormati Sang Pencipta. Untuk sementara waktu, akhir-akhir ini aku melihat engkau dalam menelusuri perjalanan hidup ini nampak seperti bertitah-titah. Ketahuilah, wahai kekasihku, memang kehidupan ini terkadang tersendat-sendat, tapi tidak akan pernah berhenti. Harapan-harapan juga sering menurun, tetapi tidak akan pernah mati. Kesempatan-kesempatan juga sama, sering dibuang atau disia-siakan, tapi tidak akan pernah berakhir. Akan datang kesempatan lagi. Lebih baik sekarang, cobalah engkau usahakan dengan sungguh-sungguh bagaimana caranya engkau banyak berbuat baik untuk dirimu sendiri, menjauhi apa yang menyebabkan dirimu tidak nyaman. Jujur saja, memang aku mencintaimu, tapi aku tidak pernah jatuh cinta kepadamu. Karena sampai sekarang, tulang tubuhku tidak ada yang patah. Karena aku tidak pernah terjatuh. Baru sekarang aku semakin yakin. Berkali-kali aku jatuh cinta kepada perempuan, sampai tulang tubuhku terpatah-patah.
tetapi akhirnya ditolak juga. Setiap malam aku berdoa kepada Tuhan. Ternyata ditolak juga. Tapi bukan berarti Tuhan kejam. Tetapi sengaja ditolak karena aku akan diberi yang paling istimewa. Karena kegagalanku yang berulang-ulang itu, akhirnya aku mendapatkan banyak pelajaran penting. Sejak itu, aku tidak lagi buang-buang waktu hanya untuk sekedar membuktikan bahwa aku orang yang meraih sukses. Lebih baik aku jujur saja. Memang aku gagal. Memang aku berulang kali cintaku ditolak. Hidupku kujalani sendiri dan kunikmati sendiri apa adanya. Dan inilah keberhasilan yang sesungguhnya. Baru sekarang aku bercerita tentang kesedihan-kesedihanku kepadamu, wahai kekasih. Karena aku yakin Engkau selalu berusaha ingin membahagiakan diriku. Ketika Engkau mengatakan yang sebenarnya kepadaku, sekalipun berakibat menimbulkan kegusaran di dalam hatimu, adalah lebih baik daripada Engkau berdusta padaku. Hanya sekedar ingin menyenangkan hatiku untuk sementara waktu. Boleh jadi, apapun yang hilang, wahai kekasihku, adalah disebabkan karena rasa takut benar-benar hilang. Akan tetapi rasa nyaman dan senang telah hilang terlebih dahulu. Andaikan aku berhasil dalam hal apapun, tetapi kemudian membuat pribadiku menjadi sombong, itu berarti aku belum benar-benar berhasil. Begitu pula sebaliknya. Bila aku gagal, tetapi membuat diriku semakin bertambah semangat, berarti aku juga belum benar-benar gagal. Dulu, ketika aku sering mengalami kegagalan, aku merasakan sepertinya telingaku sendiri tidak suka mendengar namaku dipanggil orang. Tapi sekarang, ketika suara yang memanggil namaku keluar dari mulutmu, wahai kekasihku, terdengar sangat istimewa. Di tengah aku sedang bercerita, engkau melakukan interupsi. Keberhasilan seseorang tidak diukur berdasarkan jabatan dan kedudukannya, melainkan berdasarkan kemampuan bagaimana menanggulangi berbagai kesulitan yang menghadap. Segera saja aku bertepuk tangan. Engkau hebat, cerdas sekali. Sanjungku lebih lanjut. Engkau balik bertanya, kau baru tahu sekarang? Aku tidak seperti itu. Aku bukan orang yang sukses. Aku bukan seorang pakar. Hanya saja aku punya kebiasaan dalam berpikir, selalu aku yang mulai dari yang paling mudah dahulu. Kemudian yang agak sulit. Terakhir yang paling sulit. Dalam pekerjaan juga sama. Selalu aku mulai dari yang paling mudah dahulu. Nanti terakhir terbukti aku dapat melakukan yang dulunya diduga mustahil. Orang yang berhasil itu, wahai kekasihku, adalah orang yang cepat mencari penyelesaian ketika menghadapi kesulitan. Tetapi orang yang gagal selalu mencari alasan.
Mungkin yang menjadi penyebab utama atas kegagalanku di masa yang lalu, wahai kekasih, adalah karena aku terburu memberikan kepercayaan kepada seseorang dengan sangat mudah. Karena kulihat orangnya baik-baik saja. Ternyata ular juga sama. Lalu sebelum menelan mangsanya, pertama-tama dipeluk-peluk dulu dengan lemah dan lembut. Aku mengerti, engkau merasa ada kegamangan di dalam hati. Karena sampai saat ini, aku belum memastikan kapan aku akan melamarmu secara resmi. Kegelisahan hatimu itu, wahai kekasihku, tidak dapat memutuskan masa depan. Yang pasti, kegelisahan hanya mengganggu kemesraan. Aku akan datang segera meminang apabila biaya pesta pernikahan sudah ada dalam genggaman. Serentak engkau menyahut, yang penting nikah saja dulu. Ya tidak mungkin dong, orang tuamu pasti tidak setuju, jelasku kemudian. Aku berusaha dengan sungguh-sungguh mencari biaya untuk pesta perkawinan. Tapi kok masih belum mencukupi juga. Akhirnya terpaksa jual sebidang tanah warisan dari orang tua. Dalam acara lamaran resmi, di samping ibumu dan kakak lelaki selaku wali nikah, hadir juga beberapa orang tetangga dekat. Suasana sangat gembira sekali. Beberapa orang tetangga dekat tertawa terbahak-bahak. Ibumu terlihat sangat sumringah dan kakakmu hanya manggut-manggut mendengarkan para tetangga berkelakar. Di antara yang hadir dalam acara lamaran ada yang mengajukan usulan. Lebih cepat lebih baik. Sambil menirukan gaya bahasa seorang politisi. Lalu terdengar suara tertawa terbahak-bahak secara serentak. Setelah semakin larut malam, akhirnya aku dan ibuku permisi pulang. Engkau menghantar sampai pintu gerbang sambil menuntun ibuku. Tetapi juga engkau meremas pundakku keras sekali sebagai isyarat bahwa engkau sudah tidak sabar. Setelah melengkapi semua persyaratan administrasi dan dokumen-dokumen penting yang lain, seminggu kemudian aku dipanggil untuk menghadap kepala KUA. Aku datang bersamamu. Dipersilahkan masuk ke ruangan kepala. Setelah pintu dikunci rapat, aku duduk bersamamu menghadap kepala KUA. Selanjutnya kepala KUA menjelaskan. Begini, maksud saya mengundang calon pengantin dan calon pengantin perempuan secara langsung ini untuk klarifikasi langsung. Sebab saya temukan ada kesamaan identitas bapak kandung calon pengantin dan perempuan. Ini maksudnya apa ya? Seketika itu mendadak tubuhmu menjadi kaku seperti patung. Tidak bergerak sedikit pun. Hanya air mata meleleh deras. Pak Naib, kepala KUA itu membuka pintu dan langsung memanggil stafnya. Tolong ya, cepat minyak kayu putih, minyak angin, atau apa sajalah. Indramayu, 4 Maret 2021.